Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah, pada kesempatan ini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Ada sebagian orang menyebutnya daulah, ada sebagian menyebutnya dinasti. Kalau Bapak lebih senang menyebutnya Bani Umayyah. Bani dalam bahasa Arab jamak dari kata bin, artinya anak keturunan. Ada Bani Adam, ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah. Baik, kita akan mulai materi kita tentang proses lahirnya dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Abbasiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah. Jadi kekuasaan Islam itu berlanjut dari mulai Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut pada masa Bani Umayyah, dan kekuasaan itu beralih kepada Bani Abbasiyah. Abbasiyah itu merupakan nasab dari keluarga Rasulullah SAW, yaitu pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah adalah bahwa Bani Abbas mereka merasa berhak untuk memimpin kekuasaan Islam dikarenakan faktor keturunan, yaitu mereka lebih dekat dengan keluarga Rasulullah, sehingga mereka merasa berhak untuk memimpin kepemimpinan Islam. Kemudian mereka juga ada rasa ingin balas dendam terhadap dulu ketika Bani Umayyah merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan saudaranya Rasulullah SAW. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung selama dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Dengan khalifah yang pertama, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, atau yang dikenal dengan Abul Abbas As-Saffah. Jadi gelar Abul Abbas As-Saffah ini berkat kemahirannya dalam menumpas kekuasaan Bani Umayyah. Abul Abbas As-Saffah. As-Saffah itu artinya sang penumpah darah. Ini merupakan peta kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Baghdad kalau sekarang nama negaranya Irak. Ada wilayah kekuasaannya, batas wilayah kekuasaan, kemudian di sini wilayah di luar kekuasaan. Nah, Eropa ini bukan merupakan kekuasaan Bani Abbasiyah, tapi di sana ada sebuah daulah juga yang bernama Bani Umayyah II di Andalusia. Nama lain dari Eropa adalah Andalusia. Yang kedua, faktor-faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, mereka merasa berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan, tadi sudah disampaikan, karena mereka lebih dekat secara nasab dengan Rasulullah SAW. Faktor yang kedua, singkatnya masa jabatan khalifah akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Kita ketahui bahwa pada masa pemerintahan Bani Umayyah terjadi gejolak politik yang mengakibatkan singkatnya para pemimpinnya, para khalifahnya dalam memimpin.
Yang ketiga, dijadikannya putra mahkota lebih dari satu. Nah, dalam sistem pemerintahan yang monarki, mengangkat putra mahkota lebih dari satu adalah wajar. Namun, pada masa itu, sistemnya belum serapi yang sistem monarki sekarang. Jadi kalau sekarang khalifahnya mengangkat tiga orang putra mahkota. Yang pertama itu jadi putra mahkota yang pertama yang siap menggantikan khalifahnya. Kemudian jika putra mahkota yang pertama meninggal, baru putra mahkota yang kedua bisa menggantikan. Begitu juga yang ketiga, jika putra mahkota yang kedua dan yang pertama dan kedua sudah meninggal, baru yang ketiga bisa menggantikan. Nah, kalau dulu belum ada, sehingga putra mahkota itu merasa mereka lah yang berhak karena sama-sama putra mahkota. Kan belum ada aturan yang jelas seperti hal tersebut. Yang selanjutnya adalah timbulnya dukungan dari Mawali. Mawali ini adalah kelompok politik yang terjadi yang muncul pada masa Bani Umayyah. Mawali adalah orang-orang Islam non-Arab. Kita tahu bahwa pada masa Bani Umayyah sistem pemerintahannya yang kental dengan Arabisasinya. Selain orang Arab tidak bisa menjadi pejabat. Nah, orang-orang Islam yang non-Arab tadi, mereka merasa memberontak, ingin meminta keadilan. Maka terpecahlah kelompok umat Islam itu yang disebut dengan Mawali. Yang selanjutnya mereka adalah orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, mereka sangat Arabisasi, kemudian mereka pada masa Bani Umayyah, mereka sangat mengutamakan keluarganya. Tidak mungkin orang lain bisa menjadi pejabat di pemerintahan dinasti Umayyah. Yang terakhir adalah sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang atau jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, dalam Islam, sistem pemerintahan itu sudah diajarkan bahwa adanya demokrasi, adanya musyawarah, wasyawirhum fil amri, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Itu dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa dalam memutuskan sesuatu haruslah bermusyawarah. Sementara Bani Umayyah tidak melakukan itu. Kemudian dilanjutkan oleh para pejabat-pejabatnya yang jauh nilai-nilai ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang periodisasi kekhalifahan Bani Umayyah. Para sejarawan membagi beberapa periodisasi dalam pemerintahan Bani Abbasiyah yang sekian lama itu. Yang pertama, periode pertama merupakan periode puncak kekuasaan, puncak peradaban Islam yang disebut dengan The Golden Age, yaitu puncak keemasannya. Jika dibandingkan dari masa Rasulullah SAW, merupakan masa dasar Islam diturunkan, kemudian mulai didakwahkan, dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin itulah Islam sudah mulai berkembang, didakwahkan, diajarkan kepada kaum muslimin. Kemudian masa keemasan Islam itu sudah dimulai pada masa Bani Umayyah yang dulu kita telah pelajari. Nah, sekarang merupakan puncak kejayaan Islam, di mana peradaban Islam sudah muncul, ilmu pengetahuan terutama politik, sosial sudah muncul semuanya. Nah, itu terjadi pada periode pertama dalam kekuasaan Bani Abbasiyah. Kemudian apa yang terjadi pada masa itu? Yang terjadi pada masa itu adalah ciri pemerintahannya adanya unsur non-Arab yang mempengaruhi seperti Persia dan Turki. Kembali lagi tadi sudah dijelaskan bahwa pada masa Bani Umayyah sangat kental sekali Arabnya. Nah, pada masa Bani Abbasiyah Arab itu menurun. Mengapa?
karena dalam proses berdirinya, proses perebutan kekuasaannya kepada Bani Umayyah bekerja sama. Bani Abbas bekerja sama dengan orang-orang Mawali tadi, yaitu bukan orang Arab. Sehingga setelah berdiri tentu orang-orang Mawali, orang yang non-Arab juga diberi jabatan oleh Khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian yang kedua lebih cenderung seperti pemerintahan Persia. Nah, dalam Islam itu sistem pemerintahannya tentu belum seperti sekarang. Sehingga sistem itu banyak mengadopsi di pemerintahan Persia. Dulu juga telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu. Bangsa Persia mendominasi pemerintahan dinasti Abbasiyah karena Bani Abbas mengangkat seorang wazir, wakil khalifah atau menteri, yang bernama Khalid bin Barma. Dengan masuknya Khalid bin Barma, maka akhirnya keluarga Barma lama-kelamaan banyak mendominasi di pemerintahan. Nah, tadi disebutkan juga bahwa dalam perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah itu tidak hanya Bani Abbas saja, tapi meminta bantuan kepada orang-orang Mawali, termasuk orang Persia. Yang kedua, periode yang kedua. Periode kedua disebut juga dengan periode pengaruh Turki. Ketika jabatan khalifah dipegang oleh Abu Ishaq Muhammad Al-Mu'tasim atau dikenal dengan Khalifah Al-Mu'tasim, beliau mengubah sistem ketentaraan yang ada sejak zaman dinasti Umayyah. Dalam perubahannya, orang Islam tidak boleh berperang untuk melaksanakan tugas keamanan negara, maka dibentuk tentara khusus yang profesional berasal dari orang-orang Turki. Nah, inilah yang menyebabkan banyaknya orang-orang Turki yang masuk dalam sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jika periode pertama tadi diawali dengan mengangkat seorang wazir, yang lama-kelamaan wazir tersebut, Khalid bin Barma, mengajak orang-orangnya masuk ke dalam sistem pemerintahan. Sedangkan yang kedua yang terjadi adalah khalifahnya mengubah bahwa orang Islam itu tidak boleh menjadi tentara. Yang menjadi tentara hanyalah orang-orang Turki saja, dibayar mereka di sana. Nah, dari situlah awal masuk pengaruh Turki yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Namun, terdapat perubahan dalam peradabannya. Kalau di periode pertama tadi merupakan periode yang sangat emas, merupakan kejayaan Islam, sementara di periode kedua mengalami kemunduran. Faktornya apa? Nah, di sini kita bahas faktornya. Terjadi konflik istana antara Abu Musa Muhammad Al-Amin atau dikenal dengan Khalifah Al-Amin dan Khalifah Al-Ma'mun. Jadi perebutan kekuasaan itu oleh keluarga istana juga terjadi pada dinasti Abbasiyah, sehingga sistem politiknya juga terganggu. Yang selanjutnya adalah para khalifah tidak memiliki kekuatan dan kewibawaan. Nah, kewibawaan seorang pemimpin itu sangatlah penting dalam mengambil kebijakan, dalam personalnya, itulah sangat penting. Bahkan kita tahu jika kita baca sebagian khalifah di Bani Abbasiyah itu mereka yang ada yang mabuk-mabukan dan segala macamnya. Itu yang menyebabkan kewibawaannya tidak ada di mata masyarakat. Selanjutnya, luas daerah kekuasaan yang harus dikendalikan sementara komunikasinya lambat. Nah, Islam pada masa Bani Abbasiyah itu merupakan wilayah kekuasaannya sangatlah luas. Jadi dengan luasnya wilayah itu, sementara komunikasinya tidak seperti sekarang, ada internet dan segala macam, itu juga menghambat proses pemerintahannya. Yang selanjutnya, ketergantungan terhadap militer sangat tinggi. Nah, mengapa ketergantungan pada militer sangat tinggi? Karena terjadi banyaknya pemberontakan, maka dibutuhkanlah militer. Sementara militer tersebut dibayar
Nah, sehingga membebani kas negaranya. Yang terakhir terjadinya disintegrasi. Disintegrasi lawan dari integrasi. Kalau integrasi artinya persatuan, disintegrasi adalah perpecahan. Jadi wilayah-wilayah kekuasaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah mengalami disintegrasi. Mereka memisahkan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Ada Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, ada Fatimiyah di Mesir, ada Tuluniyah, dinasti Tulun di Mesir, dan banyak lagi wilayah-wilayah yang memisahkan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kita lanjutkan di periode yang ketiga. Pada masa Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwaihi. Nah, periode ketiga, jika periode pertama tadi dikuasai oleh orang-orang Persia, yang periode kedua dikuasai oleh orang-orang Turki, sementara yang ketiga dikuasai oleh orang-orang dari Bani Buwaihi yang orang kebangsaan Persia juga. Atau disebut dengan periode ketiga disebut dengan periode Persia II. Gitu. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Qasim Abdullah Al-Mustaqfi, jadi gelarnya orang-orang memanggil khalifahnya itu nama yang paling belakang, yaitu Al-Mustaqfi. Nah, Khalifah Al-Mustaqfi. Terjadi kekacauan politik pada masa itu. Apa penyebab? Apa yang melatar belakanginya? Yang melatar belakanginya adalah perebutan jabatan Amir Al-Umaro. Amir Al-Umaro ini kalau sekarang jabatan gubernur ya. Jadi terjadi perebutan kekuasaan di sana. Kemudian Khalifah Abu Qasim Abdullah Al-Mustaqfi tadi meminta bantuan kepada orang-orang Bani Buwaihi. Jadi untuk menyelesaikan konflik tersebut meminta bantuan kepada orang. Nah, apa yang terjadi? Meminta bantuan kepada orang itu tentu akan berpengaruh kepada kedaulatan negaranya. Begitu. Lalu apa yang terjadi? Tentu orang membantu dalam sistem dalam bernegara tidak ada yang namanya gratis. Tentu mereka meminta imbalan. Setelah mereka menyelesaikan itu, apa yang mereka dapatkan? Nah, mereka juga meminta jabatan. Nah, setelah Bani Buwaihi dapat mengendalikan keadaan, kemudian dia diangkat menjadi Amir Al-Umaro itu. Kemudian Bani Buwaihi juga secara akidahnya pahamnya Syiah, sedangkan Bani Abbasiyah pahamnya Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan yang periode ketiga tadi. Pada periode ini dinasti Abbasiyah berada di bawah kekuasaan dinasti Buwaihi. Keadaannya lebih buruk dibanding periode sebelumnya. Nah, jadi Bani Abbasiyah tadi sudah dijelaskan bahwa puncak kekuasaannya di periode pertama. Sementara dimulai pada periode 2, 3, 4, bahkan sampai terakhir itu mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Apa yang menyebabkannya? Tentu dalam Islam sering terjadi konflik kelompok akidah. Nah, itu juga menyebabkan persatuan umat Islam terganggu. Seperti halnya orang-orang Ahlus Sunnah atau orang Sunni yang konflik dengan orang-orang Syiah pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian yang selanjutnya, yang paling penting juga daripada itu adalah ketika terjadi konflik politik, maka sebenarnya pendidikan itu tidak terlalu berpengaruh. Walaupun akan tetap berpengaruh, tapi untungnya orang-orang yang belajar, orang-orang yang sekolah ketika terjadi konflik politik di negaranya, mereka akan terus belajar. Mereka akan lanjut belajar. Itulah yang menjadikan peradaban itu akan terus maju. Lanjut di periode keempat. Pada tahun
1055, kondisi keamanan masyarakat terancam akibat adanya perselisihan internal dinasti Buwayhi di Baghdad. Khalifah Al-Qaim mengambil langkah pemulihan kekacauan dengan meminta bantuan dinasti Seljuk untuk menyingkirkan orang-orang Buwayhi dari istana Tukrul. Pemimpin dinasti Seljuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, sama dengan di periode sebelumnya. Jadi ketika terjadi kekacauan politik, khalifahnya meminta bantuan kepada orang luar. Nah, itu yang menyebabkan banyaknya campur tangan orang luar kepada sebuah pemerintahan. Kemudian periode ini ditandai oleh kekuasaan Bani Seljuk yang berhasil melumpuhkan Bani Buwayhi atas permintaan Khalifah Abbasiyah. Keadaan Khalifah juga membaik karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah berapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Nah, seperti itu. Kekuasaan Seljuk kemudian melemah setelah adanya konflik-konflik internal, sementara kekuasaan Khalifah mulai kembali, terutama dalam negeri Irak. Jadi pada periode keempat, di akhir periode keempat juga, orang-orang Bani Seljuk mereka lama-kelamaan mereka juga habis dikarenakan konflik-konflik internal mereka. Nah, dalam kesempatan itu, Bani Umayyah, keturunan Bani Umayyah kembali memperkuat sistem pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Mereka berkesempatan untuk memperkuat kembali sistem di pemerintahan Bani Abbasiyah itu sendiri. Periode kelima, yang terakhir. Pada periode ini Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Bani tertentu, baik itu Buwayhi, baik itu Seljuk, tapi mereka utuh Bani Abbasiyah yang memimpin sistem pemerintahan itu. Mengapa bisa seperti itu? Yang pertama karena terjadinya disintegrasi yang besar-besaran. Memang Bani Abbasiyah itu menguasai seutuhnya dari kalangan Bani Abbasiyah sendiri, tapi wilayahnya hanya sebatas Irak saja. Yang awalnya itu sangat luas, sekarang kekuasaannya hanya di Irak saja. Nah, seperti itu. Pada masa inilah datang tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagukan yang menghancurkan kekuasaan Bani Abbasiyah tanpa perlawanan berarti. Bangsa Mongol juga menghancurkan Baghdad yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Sejak itu berakhirlah masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi ada pelajaran penting yang dapat kita ambil, yaitu persatuan umat Islam itu penting dalam sebuah peradaban. Jadi peradaban itu di dalamnya ada ilmu pengetahuan, ada politik. Di politik itu ada persatuan, kemudian ada ekonomi. Jika umat Islam mau maju, maka komponen-komponen itu, ilmu pengetahuan yang terutama ekonomi, militer, politik itu juga harus maju. Itu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari runtuhnya atau kemunduran dari sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik sistem pemerintahan atau kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Terdapat persamaan dengan sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Persamaannya adalah sama-sama monarki pasti. Tapi di dalam monarki itu ada karakteristik yang membedakan dari kedua sistem itu. Yang pertama, pada masa dinasti Abbasiyah disebut dengan Daulah Era Baru. Daulah Era Baru adalah sebutan bagi masa Abu Abbas As-Saffah ketika menjabat sebagai khalifah. Setelah Abu Abbas wafat, Abu Ja'far Al-Mansur membangun kota baru di Baghdad. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini khalifah yang dianggap sangat pelit, tapi luar biasanya, lebih tepatnya bukan pelit tapi menghemat. Ketika beliau wafat, digantikan oleh khalifah selanjutnya, surplus
Jadi kas negara itu surplus yang sangat besar, padahal sudah membangun pusat peradaban yang baru. Dari Kufah, kemudian pindah pusat peradabannya pindah ke Anbar, kemudian pindah ke Baghdad, dibangun istana dan segala macamnya, masih surplus kas negaranya. Itu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi ada semangat baru di situ. Yang selanjutnya adalah kekuasaan Arab menurun. Dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, secara perlahan-lahan pengaruh kekuasaan Arab menurun. Di awal sudah jelaskan juga bahwa pada masa dinasti Umayyah, Arabisasinya sangat kental sekali. Mereka mengutamakan orang keluarganya untuk menjadi pejabat di pemerintahan. Kemudian bahasa juga dijadikan bahasa resmi pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu. Sehingga ada terjadi perpecahan, yaitu munculnya kelompok Mawali. Sementara pada masa dinasti Abbasiyah, kekuasaan Arab menurun karena tadi sudah masuk ada bangsa Turki, juga sudah masuk bangsa Persia, juga sudah masuk dari Buayhi dan Seljuk. Pemimpin non-Arab yang selanjutnya, pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah pemimpin non-Arab, sedangkan zaman dinasti Umayyah adalah pemerintahan Arab murni yang sangat pekat terhadap suku Arab, yaitu suku Quraisy. Jadi tadi sudah disebutkan juga mengangkat seorang wazir dari orang Persia begitu. Itu tidak akan pernah terjadi pada dinasti Umayyah. Yang selanjutnya pemerintahan yang absolut. Sejak awal dinasti Abbasiyah senantiasa berhadapan dengan berbagai persaingan politik yang cenderung untuk menyingkirkan persaingannya demi mulusnya menaiki tahta kekhalifahan. Hal ini juga diikuti dengan usaha mengkonsentrasikan kekuasaan pemerintahan di tangan khalifah. Kekuasaan pemerintahan yang absolut ini terjadi dimulai pada masa dinasti pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur, yang menganggap bahwa jabatan khalifah itu merupakan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada aspirasi dari masyarakat, mereka tidak butuh pengakuan dari masyarakat. Keputusannya sangat mutlak, itu terlihat pada masa sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ini karakteristik sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Cukup sekian penjelasan Bapak untuk materi KD pertama, proses lahirnya dinasti Abbasiyah dan fase-fase pemerintahan, ditambah lagi tadi karakteristik sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.